Kita ambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ya. 2 Samuel pasal 7. Nanti saudara baca semua ya. Saya ambil beberapa ayat untuk kita belajar bersama-sama. Nah, seperti yang kita sudah pernah dengar, karena cinta kasih Daud kepada Bapa Yahweh, di mana dia merasakan Bapa Yahweh yang sangat luar biasa menolong dia dari seorang gembala domba yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, kemudian memperoleh kasih karunia Tuhan dengan cara Tuhan. Ya, karena dia mengasihi Tuhan, dia senantiasa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Saat dia menggembalakan domba, dia senantiasa senang nyanyi. Ya, jadi kita belajar dari sini bahwa Tuhan memang senang dipuji. Nah, kita sudah pernah mengutip sedikit ya tentang imam besar. Imam besar itu di jubah kebesarannya itu ada giring-giring emas. Ya, yang ditaruh, yang menggantung di sekeliling jubahnya. Kalau dia masuk ke dalam ruangan kudus ataupun ruang maha kudus, itu giring-giringnya harus bunyi. Sudah pernah belajar kan? Sudah pernah saya ajarkan. Kalau nggak bunyi dia mati. Ya, kadang-kadang kita berpikir kok aneh gitu kan. Tetapi itulah gambaran sebenarnya kenapa kita sebagai umat Tuhan kalau datang menghadap Tuhan, Tuhan mau kita datang dengan membawa puji-pujian, ya, puji-pujian, penyembahan. Nah, itu dasarnya ya dari situ, ya. Kita ulangi sedikit lah ya dari Keluaran 28. Ayat ke-35 aja lah. Kita baca 35 ya. Dan terjadilah pada Harun. Harun ini imam besar ya. Pada saat melayani, maka terdengarlah bunyinya. Bunyinya itu giring-giring ya. Bel-bel kecil yang ada kalau saudara baca di atasnya itu, jadi giring-giring emas dan buah delima secara berselang-seling harus ada di sekeliling ujung bagian jubah. Ya, jadi kalau dia masuk, ketika bunyinya terdengar bunyi ketika dia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahweh, dan ketika dia keluar, ya, maka dia tidak akan mati. Artinya, kalau nggak bunyi dia mati. Ini aturan Tuhan, bukan aturan saya. Ini firman. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau kita datang kepada Bapa Yahweh, muji dia dulu, sembah dia dulu, muliakan dia dulu, ya, baru minta. Ya, kalau tadi sempat disinggung bahasa lidah ya, bahasa roh. Ingat ya, bahasa roh itu yang ngerti cuma Tuhan sama roh kita. Kita sendiri nggak ngerti. Atau seringkali kita tidak mengerti. Kecuali kalau Tuhan singkapkan. Jadi ketika engkau dan saya berbicara bahasa lidah, ya, kadang-kadang kita bingung ini dari siapa ini? Kadang-kadang keluar begitu aja. Itu bahasa rahasia antara kita dengan Tuhan. Setan nggak ngerti bahasa itu. Bisa ditangkap? Itu bahasa rahasia yang Tuhan berikan antara roh kita dengan roh Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara berbicara dengan bahasa lidah, jangan terus bingung ya. Karena ada saudara saya begitu. Ya. Ketika dia berdoa tiba-tiba dia berbahasa lidah, dia ketakutan sendiri, dia lari keluar. Itu kejadian.
Dia sendiri ngaku ya. Jadi dia berdoa, dia suka berdoa. Dia berdoa, tiba-tiba berbahasa lidah, gitu kan. Dia ketakutan, dia lari sendiri. Dia pikir, wah ini bahasa apa ini? Ya itu karena dia penggembalanya lain ya. Saya sih, kita cuma bisa kasih tahu aja. Tapi yang harus saya kasih ingat adalah bahasa lidah atau bahasa roh yang kita kenal itu hanya dimengerti oleh roh kita sendiri sama Bapa Yahweh. Roh dengan roh yang berbicara. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 2 jelas menyatakan bahwa ketika Ruach Kodes turun, orang kan berbahasa lidah, berbahasa roh. Itu macam-macam bahasanya. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu memang berkumpul dari seluruh dunia. Karena itu hari Pentakosta. Salah satu dari 7 hari raya bahasa orang yang diperintahkan Tuhan. Dan Pentakosta itu salah satu dari 3 hari yang harus mereka hadir. Ya, ada Sukot, ada Pentakosta sama Paskah. Ini 3 hari utama. Mereka harus hadir di Israel. Karena itu dikatakan kalau saudara baca nanti di Kisah Rasul, waktu mereka menerima Ruach HaKodes, mereka berbahasa lidah dan orang-orang itu bingung, loh ini kok bisa ngerti bahasa saya seperti tadi. Ya, saya sih langsung kita harus bisa buka ya. Ini orang tidak pernah baca firman. Karena kalau dia pernah baca firman, dia harus tahu bahwa Kisah Rasul menyatakan seperti itu. Bahasa lidah bisa berarti itu bahasa dari yang memang kita tidak kenal tetapi ada di muka bumi, atau bahasa yang sama sekali tidak dikenal oleh manusia. Jadi ada 2 macam. Bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap. Jadi jangan sampai kita salah. Ya. Kalau dia ya kita mengucap syukur. Kadang-kadang kalau kita bisa kita berbahasa lidah, ada orang yang dengar kok dia bisa ngomong ini. Padahal orang yang berbahasa lidah itu belum tentu dia ngerti. Dia nggak ngerti, dia ngomong coba orang lain ada yang ngerti. Loh kok dia ngomong bahasa saya? Nah itulah dahsyatnya bahasa lidah. Ya, kita nggak ngerti kenapa Tuhan ya, kalau kecuali Tuhan izinkan kita mengerti ya. Maksudnya apa? Supaya kalau kita ngerti, kadang-kadang kan kalau ada suara lain dari si jahat, konsentrasi kita bisa terganggu. Tapi kalau kita berbahasa lidah langsung dengan dia, kita mungkin tidak mengerti. Setan saya percaya juga tidak bisa mengganggu karena ini bahasa rahasia antara roh kita dengan Bapa. Ya. Nah, di sini kita melihat juga di dalam kita seperti keluaran tadi ini. Kenapa orang Nasrani kalau ibadah harus nyanyi? Kalau orang dunia kan nyanyi ya ada macam-macam kan. Tapi kita harus nyanyi. Kenapa? Karena Tuhan senang dipuji. Tuhan mau dipuji. Ya. Jadi kalau kita umpamanya menghadapi permasalahan, ya nyanyi aja. Kadang-kadang kan kita nggak bisa berdoa kan. Kalau dalam kesulitan bingung mau berdoa apa, ya nyanyi aja. Nyanyi mungkin yang belum pernah ada di muka bumi ya nyanyi aja. Ngarang sendiri. Itulah yang dikatakan nyanyian baru yang Tuhan berikan. Dan inilah yang secara dalam prakteknya ketika Daud ya sudah diurapi Tuhan, kan firman Tuhan yang sudah saya agak sedikit ulang ya. Ketika dia sudah diurapi dengan minyak ya, maka roh Bapa Yahweh tinggal menyertai dia. Sehingga sepanjang hidupnya dia terus bergaul dengan Tuhan. Sehingga ketika si Saul kerasukan setan, dia nyanyi. Dia nyanyi karena dia tahu bahwa dengan nyanyian itu perintah Tuhan. Dengan nyanyian tapi untuk kemuliaan Tuhan ya. Dengan nyanyi untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan hadir. Karena itu di dalam Mazmur 22 ayat 4 dia berkata, Mazmur ya, pemazmur si Daud ini, bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nah, kalau Tuhan bertahta di atas puji-pujian, setan pasti lari. Setan pasti lari. Karena itu kalau kita menghadapi masalah, ya mau doa mungkin
ngawur kan, karena nggak ada konsentrasi. Ya coba tenangkan diri, ya. Katakan firman Tuhan kan mengatakan begitu, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa, ya. Dan untuk berdoa ya nyanyi aja dulu. Di dalam nyanyian itu juga bisa merupakan suatu doa. Saya tanggap, ya. Jadi kalau kita nyanyi sambil berdoa, artinya nyanyian itu merupakan doa. Itu sudah ya istilahnya apa ya? Sambil menyelam minum air, ya kan? Ya kita sambil nyanyi, ya walaupun nyanyi karena hati yang apa namanya yang penuh dengan masalah kita nyanyi, ya kadang-kadang mungkin keluar air mata. Ya. Percayalah bahwa nyanyi dengan hati yang tulus sampai kita keluar air mata itu yang paling Tuhan sukai. Ya. Karena itu jangan heran apabila ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan bukannya tidak tahu kita punya masalah, dia tahu kita punya masalah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ya nyanyi aja. Saya menganjurkan sebagaimana tertulis, banyaklah memuji Tuhan. Saya berdoa ya buat kita semua. Tuhan biar roh pujian, roh penyembahan itu menguasai setiap hati kita. Ya daripada kita nyanyi dunia mau ngapain? Apalagi nyanyi yang sedih-sedih, aduh. Buat apa? Ya, kadang ada orang yang suka nonton film-film apa itu yang di TV itu kan, film-film Korea. Saya bilang, saya malas nonton. Nah, malasnya apa? Ngomongnya kebanyakan kan dalam hati kan. Bisa ngerti maksudnya? Ngomongnya kebanyakan dalam hati. Orangnya diam, cuma ada suara. Bisa tanggap nggak? Berarti saudara suka nonton kan? Saya nggak suka yang seperti itu. Saya lebih senang film yang action gitu ya. Jadi sesuatu yang tapi ya orang punya kesukaan macam-macam sih. Ya. Nah, tapi dari sini kita melihat kadang-kadang kita belajar pengetahuan. Ya, kalau di film-film, bukan saya mau menghina film-film yang seperti itu karena banyak orang juga khususnya ibu-ibu kan. Makanya kan filmnya kan kadang-kadang jam masak gitu kan, jam 9, jam 10. Bukan dia masak, dia nonton. Ya. Ya. Tetapi kalau film ya bukan saya membanggakan luar, kalau film di luar kadang-kadang pengetahuan kita bisa peroleh dari situ. Ya. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu, tahun 60-an sudah ada film fantasi orang sampai ke bulan. Nah, itu terjadi. Karena orang berusaha, karena semua itu kan tadinya dari fantasi-fantasi gitu kan. Orang yang punya keahlian, dia berusaha supaya dapat semua itu bukan merupakan fantasi tapi merupakan suatu kenyataan. Nah, di sini kita melihat Daud begitu luar biasa. Dia merasa bagaimana pertolongan Tuhan bagi dia sebagai seorang gembala. Kok bisa jadi raja? Nah, kita harus ingat itu ya. Kadang-kadang makanya Tuhan mengajarkan kita hati-hati dengan kata-kata. Ya, kadang-kadang kan. Ya, kadang-kadang orang bercanda kan. Ya, hati-hati dengan canda-canda ini kadang-kadang keluar kata-kata yang nggak benar. Ya. Wah, bos perintah begini. Wah, mentang-mentang saya kuli. Nah ini, mentang-mentang saya kuli. Maka bos perintah, mulutmu ngomong kuli jadi kuli terus. Betul nggak? Hati-hati dengan mulutmu. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi di bawah. Kan firman Tuhan bilang, jadilah kepala, bukan ekor. Tetapi karena mulutmu menyatakan aku kuli, ya udah, jadilah kuli. Ya, jadilah kuli. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kita jadi kuli. Jadi kepala. Jadi hati-hati dengan mulut. Karena itu lebih baik kita nyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan.
Dan itulah yang bagian daripada yang Tuhan suka. Ya. Dan Daud sebagai seorang gembala tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Dia bisa jadi raja. Sehingga di dalam 2 Samuel ini, baik ayat pasal 7, pasal 8, 9, nanti saudara baca ya. Saya baca sedikit, terus kan saya nggak ngambil semua, tapi nanti saudara baca. Ya. Di sini kita melihat bagaimana luar biasanya pertolongan Tuhan. Ya, Daud tidak meremehkan urapan Tuhan. Ingat, saudara dan saya sudah diurapi dengan Roh Kudus. Ya kadang-kadang mikir, tapi saya belum ada bahasa roh ya. Mikirnya begitu terus ya, berdoa yang benar. Minta sama Tuhan. Jangan bilang nggak ada saya ya, kamu ngomong sendiri nggak ada ya nggak ada. Hati-hati dalam berbicara. Karena ketika engkau berbicara negatif, setan dengar. Nah setan dengar, setan menuduh terus kan, oh dia ngomongnya begini. Akhirnya pada awalnya Tuhan mau memberkati, tetapi kata-katamu, pikiranmu itu yang menahan berkat. Nah jadi kita belajar hati-hati. Ya. Nah di sini kita melihat karena kerinduan hati daripada Daud. Ya. Dia lihat dia tinggal di istana yang luar biasa megah. Tetapi kok tabut Bapak Yahweh ada di kemah. Itulah yang membuat dia timbul ide. Ya, karena dari dalam hati yang terdalam. Dia ingin supaya tabut ini jangan ditaruh di kemah. Tapi buatlah kalau dia bisa tinggal di istana, kenapa tidak dibuat bait yang seperti istana? Ya. Nah di sini kita melihat itu sudah ada tertanam dalam hatinya. Dan saya percaya ketika dia mulai diangkat menjadi prajurit, dia mulai menjadi panglima, dia memimpin perang-perang, kan waktu perang-perang dulu kan banyak jarahan. Nah itu jarahan-jarahan itulah yang dia kumpulin. Ya kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 8 kita lihat. Ayat 11, supaya kita ngerti ya kenapa Daud ini kok bisa menyumbang emas begitu banyak. 2 Samuel 8 ayat 11. Raja Daud pun mengkhususkan barang-barang itu bagi Yahweh dengan perak dan emas yang ia khususkan dari semua bangsa yang ia taklukkan. Ya. Jadi setiap dia menaklukkan bangsa-bangsa, ya kan banyak emasnya. Emas-emas itulah yang di barang rampasan, namanya barang rampasan ya. Barang rampasan yang dia kumpulkan untuk dia mendirikan bait untuk hormat kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, kita lihat di dalam 1 Tawari 22 ayat ke-14. 1 Tawari 22 ayat 14. Dan lihatlah, perhatikan baik-baik ya. Dalam kesusahanku untuk bait Yahweh. Ya. Aku telah menyediakan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, dan tembaga, dan besi yang tidak tertimbang beratnya, karena berlimpah-limpah. Aku telah menyediakan kayu-kayu dan batu-batu, dan engkau harus menambahkan atasnya. Dia ngomong sama si anaknya Salomo. Ya. Kita lihat dikatakan 100.000 talenta emas. Emasnya sih kita lihat lah. Perak itu 1 juta. 1 talenta 34 kilo kira-kira. 34 dikali berapa? 100.000. Ya, 34 dikali 100.000 itu berapa tuh? 3.400.000 kilo, betul ya?
3.400.000 kilo itu 3.400 ton. 3.400 ton emas. Ya. Nah, kalau kita jadikan gram, ya 3.400.000 kilo ditambahin 1.000 lagi, dikali 1.000 gram ya. Kan 1 gram sekarang emas berapa? Kasarnya lah 1 juta ya. Kalau 3 juta 3.400.000 kilo dikali 1.000 itu berapa tuh? Jadi miliar ya. Dikali 1.000, 3, 4, nolnya berapa? 8. Ya. Dikali 1 juta tambah lagi nol. Berapa triliun? Luar biasa sekali. Ya. Itu pengorbanan Daud. Pengorbanan Daud. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan kita gimana? Ya. Apa yang sudah kita buat untuk, kalau kita mau contoh-contoh si Daud. Jangankan mau nyumbang, bukan nyumbang yang ngerampok punya Tuhan, kebanyakan gitu kan. Banyak umat Tuhan kayak gitu kan, betul nggak? Bukan mau menyumbang seperti Daud untuk bangun bait, ini malah ngerampok milik Tuhan. Nah, bagaimana mau diberkati Tuhan? Nggak bisa. Hati Daud inilah yang sangat luar biasa. Saudara bisa bayangkan ya, 3.400 ton emas. Ya, kok banyak sekali. Lo semua di ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, itu semua peralatannya emas. Kain-kainnya pun ada benang-benang emas. Semua emas. Ya, semua peralatan-peralatan termasuk gini pelita ini semua emas. Semua emas. Ya. Nah, kita melihat di sini luar biasa. Luar biasa Daud. Dan kita melihat di sini, ya itulah cara Tuhan yang luar biasa untuk kita juga mempelajari. Kenapa sampai oleh kasih karunia Tuhan, dari keturunan Daud inilah lahir Sang Juru Selamat. Ya. Walaupun kalau kita melihat setelah Daud, kemudian Salomo, ya kemudian mulai berantakan kan. Mulai setan berusaha merongrong dengan segala keinginan-keinginan daging. Ya Salomo itu kan berapa? Istrinya aja 700, istrinya itu. Gundiknya 300. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan. Berarti total kan 1.000. 1.000 itu setahun itu cuman 360 hari. Ya. Jadi umpamanya bergilir 1 hari 1. Yang nomor 1 ini nanti 3 tahun lagi baru dapat giliran. Tetapi kita jangan, karena itu kita melihat ya, ada orang-orang yang juga menyatakan begini, oh siapa bilang orang Nasrani itu nggak ada poligami. Betul nggak? Pernah dengar itu kan? Nah, kita harus lihat ya, bahwa apa yang dilakukan raja-raja ini juga bertentangan dengan firman. Nah, kita lihat dalam Ulangan pasal 17. Ulangan 17, ayat 17 lah kita baca. Ya, ini firman ya. Dan dia tidak boleh memperbanyak istri bagi dirinya. Dan dia tidak boleh serong hatinya. Dan dia tidak boleh memperbanyak perak dan emas bagi dirinya hingga berlimpah-limpah. Ya.
aturan ada. Tetapi manusia ada beberapa orang punya prinsip. Adanya aturan untuk diapain? Untuk dilanggar. Betul nggak? Nah, itu karena prinsip itu tertanam dalam hati mereka, ya udah, jadi. Tetapi kita melihat itulah kasih karunia Bapa Yahweh termasuk bagi Daud. Karena Daud, istrinya ada berapa? Banyak kan istrinya dia. Ya, yang nggak diakui kan banyak. Pertama kan anaknya si Saul kan, kemudian si Ahinoam, si siapa, banyak istrinya. Dia udah melanggar ini. Tetapi disitulah kasih karunia Bapa Yahweh yang terjadi dalam hidupnya yang juga dia rasakan, ya. Sehingga dia mengeluarkan lagu-lagu, ya, lagu-lagu bagaimana Tuhan sangat mengasihi dia. Sehingga ada tertulis, ya, dia nyatakan di dalam kitab Mazmur. Dikatakan kitab Mazmur pasal 32. Ayat ke-1 dan ke-2. Ini ayat-ayat sebenarnya pengakuan dia, ya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah dia yang pelanggarannya dihapuskan, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kepadanya Yahweh tidak memperhitungkan kesalahan dan yang di dalam rohnya tidak ada tipu daya. Ini semua ungkapan Daud karena dia merasa sebagai seorang raja, satu kewajiban raja Israel, mereka harus menyalin Torah. Mereka harus menyalin Torah. Dan ketika dia menyalin Torah, tentunya ayat-ayat dalam kitab Ulangan itu dia baca, dia salin. Nah, di situlah dia merasa dia punya banyak pelanggaran. Ya. Tetapi di sini kita melihat, ya, Yesua mengingatkan kepada kita, ya, firman Tuhan memang tidak pernah mengajarkan satu laki punya banyak istri atau satu istri punya banyak suami. Yang terkenal kan satu suami banyak istri kan. Tapi ternyata di tempat-tempat tertentu bahkan menjadi suatu tradisi seorang perempuan punya suami banyak. Tapi itu tradisi. Ya, bahkan saya pernah baca seorang perempuan itu suaminya satu keluarga. Jadi kakak adik semua. Tetapi itulah tradisi, ya. Tetapi tradisi tidak menyelamatkan karena Tuhan tidak menciptakan Adam dengan dua istri, ya, atau Hawa dengan dua Adam. Tidak, tetap satu-satu. Itulah patokannya. Tetapi manusia cenderung melanggar perintah Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita senantiasa diingatkan. Sehingga apalagi khususnya pelayan-pelayan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan dengan jelas, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal ke-3. Kita baca aja ayat 2 lah, ya. Banyak ayat-ayat lain tapi kita baca ayat 2 aja. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu sudah seharusnya seorang penilik jemaat itu tidak bercela. Suami dari satu istri, sabar, bijaksana, sopan, suka menjamu, mampu mengajar. Nah, ini yang kita juga belajar mempraktekkan, ya. Kita belajar mempraktekkan dan saya belajar berusaha mempraktekannya. Kalau ya kita kan nggak tahu latar belakang orang kan, latar belakang orang macam-macam, ya.
Tetapi saya berusaha apabila seseorang itu katakanlah tidak sesuai dengan firman, maka kita harus berani menyatakan tidak boleh melayani sebagai pelayan. Karena itu bertentangan dengan firman. Bisa ditangkap? Ya. Ya mungkin dia banyak kan orang-orang yang ahli, bisa musik, bisa nyanyi, bisa segala macam. Ya. Ya kerinduan hati kita ya kepengen lah umpamanya orang yang pintar musik. Karena ada di beberapa gereja juga pintar musik bisa ini. Tapi ternyata punya banyak istri. Maka bisa begitu. Ya. Tidak bisa begitu. Nah ini yang harus kita belajar mempraktekkannya. Ya karena roh Bapa Yahweh tidak mau kita mengecewakan dia. Nah, kita belajar praktek lah. Cerai itu tidak diperintahkan Tuhan. Kita lihat ya dalam Maleakhi pasal ke-2. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Itu menjawab pertanyaan itu ya. Dan dia tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Sebab bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi. Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Ayat 16. Sebab apa? Dia membenci perceraian. Nah ini firman ya. Jadi pun ada apapun alasannya, enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun ya kadang-kadang orang kan karena ada ayat menyatakan, kan Yesus bilang enggak boleh cerai kecuali karena zina. Bisa ditangkap. Ya. Nah ini seringkali yang menjadi alasan. Karena itu di tempat ini kita belajar. Di tempat ini kita belajar dan saya mengajarkan kepada saudara, khususnya anak-anak muda ya. Muda pemudi yang belum berumah tangga. Ya. Di dalam firman Tuhan ada 3 macam perkawinan. 3 macam. Ya. 1, perkawinan yang Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kedua, ya, perkawinan yang Tuhan izinkan. Ketiga, perkawinan yang Tuhan kehendaki. Saya tangkap, ya. Perkawinan yang Tuhan tahu, contoh, ketika perempuan yang ada di sumur, ketika Yeshua bertanya, berikan aku air. Dikasih air kan? Kemudian Yeshua bilang, panggil suamimu. Terus apa yang dia bilang? Aku nggak punya suami. Yeshua bilang apa? Benar kamu ngomong, tapi suamimu udah 5. Yang sekarang pun bukan suamimu. Artinya Yeshua tahu dia sudah kawin. Tetapi akibatnya apa? Tidak ada pembelaan. Bisa tangkap? Itu yang Tuhan tahu. Perkawinan yang Tuhan tahu. Kedua, perkawinan yang Tuhan izinkan. Contoh, Abraham dengan Hagar. Ketika Sarah menawarkan Hagar kepada Abraham, Abraham nggak nanya lagi sama Tuhan. Ya dia kawinin aja. Bisa tangkap? Kita sudah pernah belajar ini. Ya, saya mengingatkan nanti saudara cek lagi dalam Kitab Kejadian. Akibatnya apa? Cerai. Nggak ada pembelaan. Nggak ada pembelaan. Ya. Hagar kan akhirnya diusir. Itu Tuhan izinkan terjadi. Ya. Walaupun karena Bapak Abraham ini orang pilihan, ya Tuhan juga bilang ya Ismail pun anakmu ya aku berkati. Tetapi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Perkawinan yang Tuhan kehendaki contohnya Abraham dengan Sarah
Yitzhak dengan Ribka. Ketika mereka masuk ke suatu negeri, Abraham sama Sarah. Sarah ini kan cantik kan. Ya, saudara baca dalam kitab Kejadian. Tapi saudara mesti bayangkan ya, waktu Abraham keluar dari tanah Haran, umurnya dia udah 75 tahun. Berarti umur Sarah 65 tahun. 65 tahun itu masih sangat cantik. Sehingga Abraham ketakutan nanti kalau kita masuk ke negeri ini, kalau kamu bilang kamu adalah istriku, bisa saya dibunuh. Ya. Itu pun terjadi pada si Yitzhak sama si Ribka. Akhirnya karena ketakutan, dia bilang ini saudaranya. Walaupun secara firman Tuhan, Sarah itu memang kata firman ya, satu bapak tapi lain ibu. Satu bapak lain ibu, artinya satu marga itu kan. Satu bapak lain ibu. Karena itu dia bilang, ya dia juga adikku. Karena kami satu bapak tapi lain ibu. Begitu juga Ribka dengan Yitzhak. Ya, Ribka sama Yitzhak ini kan kalau ditarik atas itu satu keturunan dari Terah. Terus anak-anaknya Abraham, Nahor sama Haran. Nah, ini satu keturunan. Bahkan dari sini kita bisa melihat. Ya, tapi waktu dulu ya memang bisa aja Tuhan izinkan. Kenapa ya, dulu belum banyak orang. Saya tanggap. Karena Adam itu dia kan juga melahirkan banyak anak-anak. Setelah melahirkan Set kan si Hawa ini melahirkan Set, kemudian ada banyak anak-anak. Nah, di situ bisa aja terjadi karena belum ada aturan kalau saudara sedaging nggak boleh kawin. Nah, ya pasti kawin campur lah, masih satu keluarga. Karena kita kalau ditarik ke atas sana yang asalnya sama. Dari ya jangan bilang dari Adam dan Hawa lah. Tapi dari Sem, Yafet dan Ham. Betul? Karena dari Sem, Yafet dan Ham ini lahirlah seluruh keturunan di muka bumi ini. Kalau dulu kan manusia cuman ya Adam sama Hawa. Nah terus kan firman Tuhan katakan dari satu orang lahirlah semua orang ini. Kemudian sebagian besar dimusnahkan pada zaman Nuh. Nah lahirlah yang sekarang ini keturunan dari anak-anak Nuh. Ya, nah, saya percaya waktu itu pun bisa saja masih terjadi hal-hal seperti itu. Karena dari zaman Nuh sampai ke zaman Torah turun itu kan ribuan tahun, ya ratusan tahun lah. Ya, karena dari zaman Adam sampai Nuh itu 1000 tahun. Dari zaman Nuh sampai Abraham 1000 tahun. Tentunya ya karena masih penduduknya masih sedikit, ya Tuhan masih izinkan. Masih Tuhan izinkan, tapi nanti setelah Torah turun ya nggak bisa. Berlakulah sekarang. Bahkan itu yang sekarang dikenal dengan pengetahuan zaman-zaman ya istilahnya incest itu kan. Tetapi tidak semua incest itu melahirkan sesuatu yang cacat ya, enggak semua. Enggak semua ya macam-macam lah. Tetapi yang kita harus lihat setelah ada Torah ya nggak bisa lagi. Kenapa Torah ditambahkan? Ada tertulis. Karena pelanggaran maka Torah itu ditambahkan kepada kita. Ya. Karena tadinya kan nggak ada aturan, main asal enak aja kan, asal kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat ke 20. Roma pasal 5 ayat 20. Ini supaya kita ngerti kenapa Torah itu turun. Namun Torah telah masuk supaya kesalahan bertambah banyak. Tetapi jika dosa bertambah banyak, anugerah bertambah lebih banyak lagi. Ya. Nah, di sini kita melihat ya
Kalau saudara baca di dalam sebenarnya karena Torah, maka dosa semakin banyak. Karena dulu kan tidak dikenal jangan membunuh, jangan ini, jangan ini, nggak ada sebelum ada Torah. Sehingga dikatakan oleh firman, kalau nggak ada Torah, ya boleh dikatakan nggak ada dosa. Kita lihat di dalam ayat ke berapa ini? Ayat ke-13. Sama pasalnya ya. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga ada Torah. Dan dosa tidak diperhitungkan apabila Torah nggak ada. Karena ketika Torah ada, baru ada aturan kan. Torah itu aturan, ketetapan, dan perintah. Aturannya, laki-laki jangan pakai pakaian perempuan salah satunya. Banyak orang kadang-kadang di sini, kok di sini nggak boleh? Bukan saya yang larang, ada tertulis. Tahu nggak ayatnya? Ayatnya tahu? Bukan saya asal ngomong, ada. Kita lihat dulu deh. Ulangan 22 ayat 5. Supaya saudara bisa menjawab ya. Jangan hanya orang bilang oh di sini nggak boleh pakai celana panjang. Ada ayatnya. Bukan saya katakan nggak boleh, tapi kita mencoba mempraktekkan firman Tuhan. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita, ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Ini kata-katanya agak kurang. Kita lihat kalau terjemahan saya nih, terjemahan ini dulu ya, baru nanti kita lihat King James. Seorang wanita janganlah memakai pakaian seorang pria. Sebaliknya, seorang pria jangan pula memakai pakaian wanita dan seterusnya. Ya, kalau King James sama, coba kita lihat King James. Bisa lihat nggak? The woman shall not wear that which pertain unto a man. Begitu sebaliknya. Jadi ada ayatnya. Nah kalau kita ibadah kepada Bapa Yahweh, kita pakai pakaian yang merupakan kekejian, saudara bisa bayangkan. Walaupun kau jingkrak, keji di hadapan Bapak Yahweh nggak mau. Nggak mau. Satu ayat lagi supaya saudara. Ini sebenarnya hanya untuk gambaran ya. Kenapa? Ya memang aturannya banyak perempuan ya. Saya nggak tahu lah. Tapi kan saya ngatakan ini. Kita lihat di dalam Ulangan 15 ayat 17. Supaya tahu aja ya, Ulangan 15 ayat 17. Kita lihat ayat atasnya dulu. 16. Akan terjadi apabila dia berkata kepadamu. Ini budak ya. Aku tidak mau pergi meninggalkanmu karena dia mengasihimu dan keluargamu sebab baik keadaannya bersamamu. Perhatikan ayat 17. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan engkau harus menindiknya pada telinganya dan pada pintu, dan dia akan menjadi apa? Budakmu selamanya. Demikian juga engkau harus melakukannya kepada wanita pelayanmu. Apa yang Tuhan ingatkan sini? Kalau engkau menindik telingamu, berarti engkau jadi budak. Ini bukan kata saya, kata firman ini. Tergantung. Loh saya mau pakai ya, kan banyak yang jepitan kan ada. Jepit. Makanya anak-anak saya yang perempuan sama cucu saya 2 ini enggak ya. Enggak ditindik. Walaupun biasanya waktu masih bayi kan ditawarin kan. Mau ditindik enggak? Karena tindik itu menandakan engkau budak. Bisa ditanggap? Ya. Saya sih enggak jadi masalah kalau mau tindik mau apa ya. Yang penting saya harus kasih tahu. Karena kalau ya mungkin kalau emasnya gede kan, waduh lumayan ini kan. Ya karena kita ya wajar lah perempuan untuk kasih lihat kan. Cuman kalau engkau lihat firman ini, hati-hati. Berarti engkau mengikrarkan diri, aku budak.
aku budak. Bisa ditangkap? Ya. Itu bukan kata saya, kata firman. Jadi tergantung mau ikut yang mana. Kalau mau tetap pakai, ya kan banyak yang jepit kan. Betul nggak? Makanya jangan pakai yang berat-berat. Kan ada orang yang pakai berat, akhirnya kan lubang ini sampai ini kan. Saudara harus ingat ya, bagi saya berkewajiban untuk memberitahu. Tetapi kalau saya lihat saudara pakai ini yang di ini, saya nggak akan larang. Tapi yang penting saya udah kasih tahu. Bisa ditangkap maksud saya. Engkau mau lakukan puji Bapak Yahweh, engkau nggak mau lakukan itu urusanmu dengan Bapak Yahweh. Tetapi kalau saya tidak kasih tahu, nah itu bahaya buat saya. Tuhan berikan kepada saya ayat 17, engkau penjaga Israel, penjaga umat Tuhan. Penjaga supaya umat Tuhan jalan dalam jalan yang benar. Kalau saya nggak bisa beritahu, saya salah. Yang penting saya kasih tahu aja. Walaupun akibatnya banyak orang kan, kalau di sini bahaya nggak bisa pakai celana panjang, nggak bebas. Bagi saya kalau itu nggak ada tertulis ya terserah. Bisa ditangkap maksud saya? Mau taruh kalung segede apa gini, ya terserah. Karena dulu saya punya teman di laut ya. Teman di laut. Masih gede-gede. Kalung segede-gede gini kali. Terus ada yang nanya, kamu kok masih, kalau saya perlu saya potong, jual. Bisa tahu, kan masih gede-gede itu. Ya mungkin satu biji itu bisa 10 gram. Satu leher gini kan. Kalau saya perlu duit saya potong aja, saya jual. Nyambung lagi satu. Artinya buat saya sih mau ya terserah lah. Mau pakai di mana emas berlianmu, tetapi ada tertulis. Jangan jadi toko emas berjalan. Kalau kau jadi toko emas berjalan, engkau dirampok, jangan salahkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau datang kepada Tuhan, berpakaianlah yang sederhana. Jangan pakai perhiasan, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Karena setan juga lihat kan, wah ini lumayan ini emas berjalan. Kalau satu gram 1 juta, ini bisa 20 gram lumayan nih, seminggu nggak perlu rampok lagi. Kita harus melihat, kita harus bisa membedakan ya. Bagi orang yang beribadah, khususnya bagi saya berkewajiban memberitahu. Ya. Tapi saya tidak akan pernah mau mendesak. Hanya kasih tahu, ini loh ayatnya. Ayat terserah. Firman Tuhan nggak berubah ya. Firman Tuhan nggak berubah. Tetapi kalau kita baca lagi, Tuhan itu berkemurahan. Ya seperti Daud ini, istrinya banyak kok. Ya, tapi kan dia bilang dosanya ditutupi. Kita tidak tahu urusan pribadi seseorang. Ya seperti ayat firman Tuhan tadi waktu khotbah kan. Orang yang di samping Yesua, semua orang bilang dia ini pasti masuk neraka. Orang jahat kok. Tapi kan orang-orang itu nggak dengar ketika Yesua ngomong, sekarang juga kamu ada bersama aku. Jadi kita belajar tidak menghakimi orang. Masa lalu orang itu tidak bisa kita robah. Saya tangkap. Tapi perubahan-perubahannya kita lihat. Cuman yang kita harus belajar, yang harus kita ingat, jangan mengikuti yang tidak sesuai firman. Ya. Nah di sini kita melihat, ini jam 12 nih. Kita lihat di sini bagaimana cara Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ikut cara Daud. Dia mau berkorban untuk sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita belajar. Ya.